Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pendidikan anti korupsi. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa korupsi itu adalah sebuah kejahatan yang extraordinary, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai extraordinary crime. Pada semester ini, mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi akan memasukkan unsur pendidikan anti korupsi sebagai salah satu mata ajar yang akan disampaikan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk memahami apa itu korupsi dan apa itu anti korupsi. Pada dasarnya, anti korupsi ini diselenggarakan untuk mengajak saudara-saudara memahami prinsip-prinsip dasar dari anti korupsi. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kata kunci yang dapat kita ambil untuk memahami korupsi itu adalah kata abuse dalam bahasa Inggrisnya, atau yang kita sebut sebagai penyalahgunaan, terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan wewenang. Dalam bahasa Inggrisnya nanti kita mengatakan seperti ini, bahwa korupsi itu adalah abuse of power tends to personal gains. Jadi artinya korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Meskipun demikian, secara konteks, korupsi itu adalah sesuatu yang secara moral environment itu dilakukan oleh seseorang atau personal, atau dilakukan oleh sekelompok orang atau society. Nah, kesempatan yang dipergunakan oleh perorangan atau kelompok orang untuk menyalahgunakan wewenangnya demi memperkaya diri, itu kita sebut sebagai tindakan korupsi. Meskipun demikian, kita harus mengenal bahwa paling tidak ada lingkungan moral yang katakanlah kondusif untuk melaksanakan korupsi atau menyelenggarakan korupsi tadi, baik perorangan maupun secara kelompok. Yang pertama kita sebut sebagai socio-moral condition yang kondusif, karena ada ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam sistem. Secara moral atau secara lingkungan moral, kita mengenal 3 hal nanti yang berkaitan dengan lingkungan moral yang kondusif untuk perilaku korupsi. Yang pertama adalah social moral condition atau kondisi sosial moral yang kondusif untuk korupsi karena adanya ketidaksetaraan, ketidakadilan baik dalam sistem keuangan ataupun status. Kemudian yang kedua, ada sosial moral yang dapat memfasilitasi atau memungkinkan terjadinya tindak korupsi karena adanya moral confusion, karena adanya moral kebingungan moral. Nanti barangkali itu disebabkan oleh adanya contoh-contoh hukuman yang terlalu ringan buat orang yang melakukan tindakan korupsi.
Dan yang ketiga, ini barangkali bisa jadi yang paling penting, karena terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan. Ada penguasa barangkali yang terlalu kuat. Seperti halnya misalnya pada zaman dahulu kala, ada raja-raja yang terlalu kuat. Dan itu memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Atau barangkali junta-junta militer seperti itu juga memungkinkan untuk terjadinya tindak korupsi. Kenapa terjadi? Nah, di dalam pendidikan anti korupsi kita akan melihat ada sistem akuntabilitas institusi. Itu barangkali ada yang sistem akuntabilitasnya itu tidak baik. Ya, tidak baik. Ini sebetulnya yang paling penting dalam demokrasi. Akuntabilitas itu penting dalam demokrasi. Hubungannya nanti dengan korupsi itu adalah ketika ada akuntabilitas dan ada keseimbangan dalam demokrasi, maka kemudian akan ada perimbangan-perimbangan dan ada kemudian yang kita kenal sebagai transparansi. Itulah makanya kita perlu kedua hal tadi. Kita perlu akuntabilitas, satu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang akuntabel, yang akuntabilitasnya bisa dijamin, dan juga yang dapat memperlihatkan transparansi di dalam lembaga-lembaga tersebut. Nah, ini hal-hal yang penting kita pahami. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak hanya mendapatkan contoh-contoh betapa korupsi itu merugikan negara. Dalam hal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masing-masing dari kita. Saya dan saudara-saudara sekalian dirugikan karena tindakan korupsi. Dirugikan karena ada orang yang korupsi. Bukan hanya negaranya saja. Ada beberapa penyebab dari korupsi. Memang seperti low pay scale katanya, pendapatan yang rendah, gaji yang rendah. Terus kemudian ada kesempatan kerja yang terlalu kecil, terlalu rendah. Kemudian hukuman yang terlalu singkat dan terlalu rendah. Terus kemudian salah satu yang penting juga lemahnya moralitas. Terus kemudian kita lanjut pada keinginan yang tidak dapat dikendalikan. Nah, ini juga keinginan-keinginan yang tak terkendali dari orang-orangnya. Tadi sudah saya sebut penyebab yang korupsi di sini adalah sedikitnya atau kecilnya atau lemahnya contoh-contoh hukuman buat orang-orang yang korupsi. Terus lanjut lagi, masyarakat itu agak lemah dalam unity-nya, dalam kesatuannya, dalam persatuannya untuk berantas korupsi. Terus yang kedelapan, kita lihat di sini tadi sudah berbicara tentang transparansi. Jadi di sini ada lemah dalam transparansi. Dan yang terakhir adalah ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan di bidang sistem peradilan kita. Jadi kira-kira itulah saudara-saudara yang akan kita pelajari, yang akan kita lihat dalam pendidikan anti korupsi. Pada kesempatan ini kita akan mendapat beberapa masukan
asupan gizi pengetahuan yang diberikan oleh lembaga yang otoritas atau lembaga yang otoritatif di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu KPK. Nah, saudara-saudara, pada hari ini dipersilakan untuk mempelajarinya dan kemudian menjadikan itu sebagai pemantik, sebagai pemicu diskusi saudara-saudara pada kesempatan selanjutnya. Atas perhatian saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Aku ingin Indonesia tanpa korupsi. Pernahkah Anda membayangkan keadaan Indonesia jika terbebas dari korupsi? Menurut Anda, apalagi keuntungan yang dapat kita rasakan di negeri ini apabila tidak ada korupsi? Sebagai contoh, Anda dapat melihat keadaan negara Denmark saat ini. Denmark menduduki peringkat pertama negara bebas korupsi di dunia. Apakah Anda ingin Indonesia mengikuti jejak Denmark sebagai negara yang benar-benar bebas dari korupsi? Tahukah Anda, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dengan potensinya yang luar biasa? Potensi kekayaan Indonesia inilah yang sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab atau dikorupsi. Apa buktinya kalau Indonesia termasuk negara yang kaya? Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar ini sangatlah strategis. Indonesia terletak di antara dua benua dan di antara dua samudera. Tahukah Anda bahwa posisi ini adalah muara untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera? Dengan posisi ini, Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dan titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Selain itu, siapa yang tidak tahu kalau Indonesia menyimpan kekayaan alam yang sangat indah dan berlimpah? Mengingat sumber daya manusia di Indonesia yang jumlahnya menduduki posisi keempat terbanyak di dunia, maka sangatlah mungkin SDM menjadi sumber penyedia tenaga kerja dalam memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia untuk kesejahteraan bersama. Bangsa Indonesia juga memiliki garis sejarah yang besar, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Beberapa di antaranya, seperti Samudra Pasai yang menguasai perdagangan, Majapahit di bawah komando Mahapati Gajah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara, penjajahan Belanda selama 3,5 abad, penjajahan Jepang selama 3,5 tahun, hingga Indonesia merdeka. Setelah merdeka, sudah seharusnya bangsa ini lebih leluasa untuk mengurus diri sendiri, mengelola, serta memanfaatkan kekayaan yang dimiliki demi kemakmuran bangsa. Masih banyak kekayaan Indonesia yang belum disebutkan. Menurut Anda, apa saja itu? Tentu Anda ingin menjaga kekayaan Indonesia demi kesejahteraan bersama, bukan? Setelah mempelajari modul ini, maka Anda akan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, mau bekerja keras, dan semakin bersemangat memberantas korupsi.
dampak masif dan biaya sosial korupsi. Indonesia pada dasarnya memiliki potensi untuk bisa mencapai kesejahteraan dan taraf kemakmuran hidup yang tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit rakyat yang bergelimang kemiskinan, memiliki tingkat kesehatan yang buruk dan tingkat pendidikan yang rendah. Tidak dapat dipungkiri salah satu penyebab dari hal-hal tersebut adalah korupsi. Seperti yang disampaikan oleh Mauro dalam buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi juga memiliki dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Antara lain, Indonesia masih termasuk ke dalam negara yang memiliki pendapatan per kapita rendah. Masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Tingkat pendidikan penduduk yang rendah dan angka putus sekolah yang tinggi. Seperti yang sudah kita tahu, pendidikan merupakan hal yang paling mendasar yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Secara makro, angka kematian bayi merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara. Meskipun angka kematian bayi di Indonesia terus menurun selama 20 tahun terakhir, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih termasuk ke dalam negara yang angka kematian bayinya tinggi. Masih tingginya angka kriminalitas di Indonesia, salah satu penyebab maraknya tingkat kriminalitas dipicu oleh tingkat kemiskinan yang tinggi. Rendahnya daya beli masyarakat di daerah. Berdasarkan analisis Reveal Comparative Advantage atau RCA oleh Kementerian Perindustrian, 5 sektor memiliki daya saing di ambang batas bawah terhadap produk asing, yakni sekitar minus 3 hingga 0,03. Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, keadaan ini tentunya sangat memprihatinkan. Indonesia merupakan negara yang kaya, tetapi masih belum dapat dikatakan negara yang makmur dan sejahtera. Selama 12 tahun terakhir, estimasi biaya eksplisit praktik korupsi yang dinikmati oleh 1.842 koruptor berjumlah 168 triliun rupiah. Bayangkan, dengan uang sebesar 168 triliun tersebut, pemerintah dapat membangun 195.000 gedung sekolah baru dengan asumsi biaya pembangunan sebesar 873 juta rupiah. Tingginya angka anak-anak putus sekolah karena keterbatasan biaya dapat diselamatkan dengan uang sebesar 168 triliun rupiah tersebut. Dengan asumsi bahwa biaya pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi mencapai 50 juta rupiah, maka jumlah anak yang bisa disekolahkan hingga lulus perguruan tinggi sebanyak 3,36 juta anak. Berdasarkan hasil survei pedagang makanan di Jakarta, rata-rata modal yang mereka butuhkan maksimal 5 juta rupiah. Dengan asumsi setiap orang membutuhkan modal sebesar 5 juta rupiah, maka uang sebesar 168 triliun rupiah tersebut dapat digunakan untuk memberi modal kepada 33,6 juta pedagang. Pada September 2013, tercatat 21.313 km jalan di kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak dan harus diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk jalan daerah sebesar 118 triliun rupiah. Sehingga dengan uang 168 triliun itu dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki semua jalan yang rusak. Selain itu, uang sejumlah 168 triliun dapat juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru, seperti penyebaran listrik di daerah-daerah yang masih belum tersentuh listrik hingga saat ini. Atau bisa juga dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pasokan solar ke banyak daerah yang listriknya kerap padam. Tentunya tidak hanya listrik,
tetapi juga bisa menciptakan banyak sumur atau sungai baru, sehingga tidak lagi terjadi banjir. Lalu pengadaan transportasi massal demi mengurangi kemacetan. Berdasarkan dari penjabaran tersebut, uang 168 triliun sangat berarti, bukan? Silakan Anda telaah lebih jauh mengenai apa saja yang dapat dilakukan dengan uang 168 triliun rupiah demi menciptakan negara Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam suatu persidangan, jaksa selalu menghitung kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Uang itulah yang dinikmati para koruptor yang disebut biaya eksplisit. Hal lain yang perlu diketahui adalah biaya eksplisit bukanlah satu-satunya kerugian akibat ulah koruptor. Biaya sosial korupsi terdiri dari biaya antisipasi, merupakan biaya sosial korupsi sebagai bahaya laten. Juga biaya reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi. Biaya akibat reaksi terhadap korupsi antara lain adalah biaya peradilan yang meliputi hakim, jaksa, dan sebagainya, biaya penyidikan, kemudian biaya operasional KPK dan PPATK, serta biaya perampasan aset di luar dan dalam negeri. Sedangkan biaya implisit merupakan biaya oportunitas korupsi, termasuk diantaranya beban angsuran bunga di masa mendatang yang timbul karena korupsi di masa sebelumnya. Jadi memang luar biasa kerugian akibat korupsi. Terlebih, biaya eksplisit ternyata merupakan komponen terkecil dari biaya sosial yang diakibatkan korupsi. Semakin menyadari dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, lalu apa yang harus kita lakukan melihat dampak kerugian-kerugian korupsi ini? Pengertian bentuk-bentuk contoh kasus dan penyebab korupsi. Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya, korupsi sudah sangat meresahkan. Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan. Salah satu dari lembaga ini juga mengemukakan pengertian korupsi, yaitu secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang.
Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi, agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya, dapatkah Anda menelaah apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindak korupsi tersebut? Menurut Ghosn Theory, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greeds atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan Anda bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Setelah mempelajari modul ini, maka Anda akan lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari berbagai tindak korupsi. Strategi pemberantasan korupsi dan rencana aksi berantas korupsi. Di Yogyakarta sudah bukan hal yang asing lagi jika melihat becak berwarna jingga mencolok dipadukan dengan aksen batik kawung sedang berwarawiri. Akan tetapi, yang lebih menarik perhatian adalah tulisan yang terdapat tepat di bawah aksen batik kawung tadi. Becak-becak itu bertuliskan, bebas kolusi dan korupsi, korupsi sengsarakan rakyat, dan sebagainya. Iya, becak anti korupsi itu merupakan hasil kreasi dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bekerja sama dengan KPK
untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Apakah Anda tahu, beca anti korupsi di Yogyakarta tadi dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kontribusi masyarakat dalam bentuk kampanye anti korupsi. Strategi pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Kira-kira apa yang dimaksud dengan strategi represif? Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan yang dilakukan dalam strategi represif dimulai dari Anda dapat menelaah lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan strategi represif. Selanjutnya, perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak sistem yang justru membuka celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Tentu saja, sistem yang rumit harus diperbaiki. Karena sistem yang baik bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, melalui pelayanan publik yang serba online dan sistem pengawasan terintegrasi. Terakhir, edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pandangan pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Maka dari itu, edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut turut serta beraksi dalam memberantas korupsi. Korupsi tidak dapat dibiarkan lagi. Sudah saatnya kita beraksi memberantas korupsi. Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat sederhana. Kita semua dapat beraksi dengan memilih salah satu peran dalam strategi pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat memilih peran dalam strategi represif dengan cara Selain itu, masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi perbaikan sistem dengan cara bukan hanya masyarakat saja yang dapat berperan dalam strategi perbaikan sistem dengan cara dan masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi edukasi dan kampanye dengan cara menyesuaikan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Sudah saatnya kita mulai berlatih untuk menjadi pribadi berintegritas. Kira-kira bagaimana cara agar kita dapat menjadi pribadi yang berintegritas? Kita dapat belajar dari tokoh bangsa dan berlatih dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tidak melanggar aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Dari hal-hal kecil tersebut, kita dapat melatih menjadi diri yang berintegritas. Karena bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi jika kita tidak bisa mengatasi keinginan untuk melakukan pelanggaran kecil seperti itu? Setelah mempelajari modul ini, Anda akan lebih peduli, berani, semakin disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan di Indonesia.